Sebelumnya yang saya hormati Bapak Sandi Badi Wibowo Atim dan teman-teman yang berada dalam satu mata kuliah dengan saya. Perkenalkan, nama saya Petrus Renata Surono. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 05605152. Saya berasal dari UPBJJ Samarinda, dan di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit alur tentang tugas coding saya pada tugas 2 struktur data ya. Sini bisa dilihat saya sudah sedikit mempoles codingan saya dari sebelumnya supaya lebih detail. Nah, di sini untuk awal saya mengimport libraries agar codingan saya dapat berjalan sesuai dengan yang saya inginkan ya, sesuai dengan soal. Kemudian dilanjutkan dengan nomor 1, struktur data stack atau LIFO, last in first out. Untuk di sini saya menambahkan data integer variabel dasar. Ini untuk variabel arraynya, ini akan terpakai dari nomor awal hingga nomor 3, nomor terakhir. Data integer ini berisi 9 bilangan bulat, karena di awal soal kita diminta untuk minimal 8 bilangan bulat ya dalam variabelnya. Berlanjutkan untuk perintah loop, ini adalah perintah loop stack integer, stack data, new stack for int data dasar. Oke, lanjutkan untuk command line pertama. Ini adalah command line untuk inisiasi struktur dasar data stacknya. Kemudian dilanjutkan dengan command line data stack post data. Ini untuk menghapus sekaligus mengembalikan elemen paling dasar atau paling atas ya, masuk dari stack. Kemudian ini adalah command line untuk perulangan, bisa langsung kita lihat saja pada terminal. Untuk nomor 1, stack LIFO, di sini dimulai dari data awal ya, data 44, di push satu persatu hingga ke bilangan bulat yang paling terakhir 98. Kemudian memasuki metode popnya, data yang pertama digeser itu adalah 98 sesuai dengan yang ada di data variabel dasar yang awal saya buat tadi ya, 98. Kemudian di perulangan kedua itu tergeser oleh 64, di pengulangan ketiga tergeser oleh angka 99, dan di pengulangan keempat tergeser oleh angka 65, dan tersisa 5 angka ini setelah proses pop selesai. Jadi untuk teori dan analisis nomor 1 itu, konsep LIFO itu elemen terakhir yang masuk adalah yang pertama keluar ya, dan kompleksitas waktunya itu adalah O1 karena metode ini hanya mengakses elemen puncak tanpa menggeser elemen lain, jadi ini sangat cepat dan konstan. Oke, mungkin kita bisa melanjutkan untuk nomor 2. Di nomor 2 itu kita diminta untuk membuat struktur data queue atau FIFO, first in first out. Pada nomor 2 ini saya menggunakan queue integer, queue data sama dengan new linked list. Ini adalah inisiasi awal untuk struktur data queue. Kemudian dilanjutkan dengan queue add data. Untuk command line ini fungsinya kurang lebih sama ya seperti yang nomor 1 ini, untuk memasukkan data ke antrean. Kemudian melanjutkan dengan command line yang di bawah ini command line untuk menghapus dan mengembalikan elemen dari paling depan antrian ya, atau bisa kita sebut juga di queue. Ini adalah kebalikan dari nomor 1 tadi. Jika nomor 1 tadi dia dari belakang ke depan, ini dari depan ke belakang. Kemudian lanjut lagi ini untuk menampilkan cara kerjanya. Kita bisa langsung melanjutkan dan melihat di terminal. Di sini queue data di add satu persatu ya dari sebelah kanan. Kemudian masuki proses di queue atau remove. Di sini di pengulangan pertama angka 44 itu di remove dan menggeser angka 23 ke sebelah kiri. Kemudian di pengulangan kedua angka 23 di remove dan menggeser angka 98 ke sebelah kiri. Kemudian angka 98 di pengulangan ketiga di remove dan menggeser angka 5 ke sebelah kiri. Jadi sisa Q dari depan ke belakang itu adalah sebagai berikut: angka 8, 65, 99, 64, dan 98. Dan untuk teori dan analisis nomor 2, konsep FIFO ini adalah elemen pertama masuk adalah elemen pertama yang keluar di dalam antrean. Jadi yang pertama datang itu dilayani duluan ya. Yang pertama datang itu pertama keluar. Dan untuk kompleksitas waktunya, kompleksitas queue add dan di queue remove ini adalah O1, jadi ya konstan ya, cepat, karena linked list ini hanya perlu mengubah pointer head di kasus ini, yaitu angka paling pertama 44
dan yang lain itu akan mengekor ya dari atas. Kemudian kita bisa melanjutkan lagi. Untuk nomor 3 itu kita diminta untuk membuat algoritma quicksort, dan untuk awalan saya membuat command line quicksort ini berfungsi untuk memanggil fungsi rekursifnya quicksort. Kemudian melanjutkan lagi dengan command line di bawah ini, int pivot index. Ini adalah baris dalam metode quicksort. Ini berfungsi untuk memanggil partisi untuk menentukan titik potong array. Jadi ini adalah dibagi lagi nantinya menjadi 2 kelompok, jadi sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian command line yang di bawah ini int pivot array. Untuk command line ini int pivot ini jika elemen lebih kecil daripada pivot, posisi indeks i ini akan ditambahkan dan dilakukan pertukaran dengan variabel temp yang di sini. Jadi semua nilai kecil itu akan bergeser ke sebelah kiri ya. Mungkin bisa kita lihat dalam terminal. Untuk cara kerjanya, di sini ada data sebelum disortir, dan 4423 ini adalah sebelum disortir, dan data di bawahnya ini adalah data sesudah disortir. Di sini nilai yang paling kecil akan bergeser ke kiri. Dan untuk teori dan analisis nomor 3 itu, konsep quicksort ini adalah membagi array berdasarkan elemen pivot, elemen lebih kecil di kiri dan lebih besar di kanan, dan ini diulangi secara rekursif. Untuk kompleksitas waktunya adalah rata-rata atau ON log n. Dalam kondisi terburuknya, jika misalnya array sudah disusun dari awal ya, ini akan menjadi sangat lambat ya untuk kompleksitas waktunya. Dia akan menjadi ON square. Jadi nanti metodenya akan berbeda dari yang seharusnya. Alih-alih membagi datanya menjadi 2 pivot, jika misalnya datanya sudah tersusun duluan, ini akan mengecek datanya satu persatu ya, dan itu akan memakan waktu yang sangat banyak karena dia mengecek datanya satu persatu. Oke, mungkin sekian dari saya mohon maaf jika ada kesalahan atau mungkin terlalu bertele-tele dalam menjelaskan. Sekian dari saya, terima kasih.